Nabi Ruga, Nabi utusan Allah yang setia, membawa pesan pertobatan bagi mereka yang laku beragama. So mari percaya dengan semua kata-katanya, bahwa sampai saja lama-lama juga suka menghadapi kaumnya yang keras kepala. Dia tetap tertawa kalau parah dia injak kepalanya. Nabi Luga adalah contoh bagi kita untuk berani bahagia, menghadapi tantangan dan kesulitan dunia dengan percaya akan kenabiannya. Nabi Luga tak munafik, dia nabi bukan setan. Dia membawa pesan-pesan Roh Kudus itu barang Tuhan. Dia berdiri dan tak tergoyahkan, apalagi hanya terhitung udin laptop, baginya hanya mainan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya Kenapa tanya sama diminum kau ini? gambar Kalian Allah diskusi, kalian kelas kambing kalian. karena kau baguslah. tahu. Kamu jawab pertanyaannya, gambar Allah seperti apa? Jawab. Nah, kalau segambar Ya, dengan gambar gambar Allah Allah itu dengan Bukan segambar. Aduh, kok jadi segambar? iya, gambar Allah itu seperti apa? kau dengar dulu. Seperti apa? Alkitab. Seperti Gambar apa? Allah itu tidak ada yang tahu. Gambar apa? Karena Alkitab mengatakan. Anjing, Yohanes. udah bilang kau ngomong. Saya Ngomong, pakai udah, ini cukup. Luga. Berarti Katanya kau ngomong gambar Alcomor kau Allah nggak pakai tidak. data. Kalau Alcomor kau Sebentar, pakai kucing, anak-anak nggak pakai kau data diam kau. dulu. Ini data Yohanes 1 ayat Kau diam 18. dulu. Allah itu tidak terlihat. Berarti bagaimana Manusia rupanya tai, kau jelas diam dulu. tidak tahu. Kau kena batunya Dia dengan bilang saya. aja, Jangan gambar banggar Allah saya saya kau nggak bintang tahu, Bang 10 Luga, nggak takut begitu saya. jawabnya. Sebentar, tolol, goblok. Kau yang Goblok. tolol. Jangan kau Kau diam dulu. Si manusia tolol. Kan tadi ku tanya sama muncungmu, gambar Allah seperti apa? Saya nggak tahu gambarnya, gitu kau jawab. Yohanes Bodoh. 1 ayat Kau 18. Kau tahu apa Kau bilang, tertulis Bang di situ? Luga. Yohanes 1 ayat 18 kau tahu silakan kau nggak? baca. Baca dulu, ayo baca firman Bacalah, Tuhan itu. kolor. Sebelum kau baca, berdoa Kau dulu baca, biar kau kau baca. paham. Yesus ke si tolol, udah turun kau. Yesus ke Elohim. Cuma itu kemampuanmu juga. Aduh. Tolol. Si goblok. Yesus ke Tuhannya memanggil apa? Sebutan apa Luga? Bapak. Iya bapak lah, berarti ada ibunya. Betul, kan dia bilang tadi Tuhan itu nggak ada gambarnya katanya. Alasannya Kan Tuhan itu roh. serupa kan? Kan Rupa cuma dan itu aja gambar. jawabannya. Rupa dan Nah, gambar kan? makanya, Berarti makanya dia orang gila. Kalau rupa dan gambar kan berarti ada bentuknya seperti apa? Seperti laki-laki dan perempuan. Dia bilang Tuhan nggak ada gambarnya. Dia tidak terlihat. Ya mati aja kau. Udah kau. Ini Luga, udah dipakai. kalau kau menggambarkan Allah itu laki-laki dan perempuan, itu artinya kau merendahkan Allah itu. Ya. Masa kau gambarkan Apa? Allah Kenapa? itu laki, Kenapa kau bilang tadi? Allah itu laki. Kau Loh, perlu dibawa berobat Alkitab dulu. yang mengatakan kau menghujat kau Tidak si ada Berjong, secara bukannya kau jawab. Diam kau. maskulin, iya maskulin. Bapak itu maskulin kan? Jawabannya bilang aja, Bang, saya nggak tahu gambarnya. Kan selesai masalah. Kau nggak tahu, ya udah, diam kau. Kan gitu aja nya. Jangan kau muter-muter, ngejek-ngejek, ujung-ujungnya juga kau nggak tahu. Kurang ajar tai. Intinya kan dia nggak tahu gambar Tuhan itu seperti apa. Jangan Kalau kau, enggak. kenapa ini di-mute aja, kemudian diturunkan. Aduh, kualitas begini kan. Kualitas Sebentar, kalian maunya tunjukkan. Kau kalian. masalahnya ngomong tuh gak ada data, ngomong mulu kayak Kau dari ngomong tadi nggak di pakai- pasar. Tuh, kau diam dulu, kau diam dulu, 18, kau diam dulu, kamu diam. Tadi kan sudah aku Tunjukkan jawab. data. Diam, makanya kau Kenapa diam. di-mute? Kamu diam Tunjukkan dulu. data. Oh, ku diam, ku turunkan juga kau lagi. Kau bisa diam nggak? Kau yang Oh, diam dia apa dulu, aku tunjukkan? lagi ngomong. Enggak.
Kau diam dulu. Dari tadi kau ngomong mulu. Kau bilang aku nggak tahu gambarnya. Udah, kalau kau nggak tahu kenapa kau di sini? Bilang aja, Bang Luga, saya nggak tahu gambarnya. Udah, titik. Kan sudah ku bilang, kau nggak tahu gambarnya jangan banyak ngomong kau. Tapi kalau saya, kejadian 1:27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah laki-laki dan perempuan. Selesai masalah. Kau muter-muter, intinya nggak tahu. Ya mati aja kau. Ngapain kau orang kayak kau ngomong di sini? Makanya aku bilang kau setan. Udah naik kau, tapi kau ngobrol dulu kau sama orang atas. Silakan. Biar dia dulu ngobrol. Bagaimana ini diskusi atau debat kayak gini kualitasnya? Aduh, bertobat aja lah kalau dulu ya. Bertobat Udah, ngomong dulu, dulu kau. ya. Ngomong kau ulang lagi. Ah. Intinya nggak ada kan? Gini, Silakan. Ulang Luka. lagi nanti. Kalau kau bilang ujungnya berkelamin, nggak tahu. tunjukkan ayatnya berkelamin. Ternyata itu persepsimu, ya. Nggak boleh persepsi kau. Persepsi Lalu? kau nggak laku. Pemikiran kau nggak laku, ya. Iya. Nah, kau sok-sok menantang sekarang pendeta. sekarang Sama gambarnya nggak seperti pendeta apa? aja kau sudah kalah. Sok-sok kau menantang pendeta. Ya kau jawab. Sama nggak pendeta aja kau udah kalah. Kau jawab aja Banyak seperti kali apa kau- gambar. Seperti apa gambar Tuhan? Siapa gambar Tuhan? Itu Seperti apa? pertanyaan orang Ini juga enggak. Yohanes 1 ayat 18. Oh, Tidak ya udah, seorang mati pun aja yang melihat kau. Allah. Apa? Tapi- Jadi kalau tidak tapi seorang anak pun yang tunggal melihat Allah, Allah, berarti menafsirkan segambar. Ayatnya kok sebentar. Kau Di dari situ tadi nggak punya data. dikatakan tetapi Lu kan, kau jangan kau tunjukkan kau apa. Nggak laku. Bodak. Kambing. Si kambing kau. Ngomong gak ada data, dia ngomong gak ada data kok. Saya udah bilang kejadian 1:27. Dia bilang Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Tapi saya salut anak tunggal ya, Allah yang berada di pangkuan Bapa. Diam dulu kau. Kurang ajar. Tapi anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. dengan Nabi Muhammad. Allah itu harus dinyatakan. Mirip dengan Nabi Muhammad Kenapa lagi nih? dari tadi. Si bodoh. Pantas orang Kamu jawab pertanyaan. Setan. mirip dengan Dajjal, kau dijawab pertanyaan. Kurang ngajar kau. Kaunya biang kerok di sini. Mas kau. Kaunya Dajjal itu. Mas kau bunglon. Muhammad. Tadi mirip dengan Muhammad. Ini si bujang Nggak, ini lu nggak. buang aja. Ini bujang buang aja. Ini kenapa orang udah debat sama Kristen, kenapa Nabi Muhammad yang diserang ya kok? Gak tahu nih. Campak Mirip dengan Nabi Muhammad. Campain aja, campain. Orang ini nggak ada hubungan dengan Islam ini, tolol. Gak tahu. Si bodoh satu ini orang lagi debat sama Kristen. Orang Kristen sama Kristen, kenapa Nabi Muhammad yang di bawah? Gak tahu, namanya udah gila. Gila. Kenapa Nabi Muhammad di bawah-bawah? Kau luruskan kalau si Lugat Ampunan itu salah. Jangan kau bawa Nabi Betul. Muhammad. Kau nanti berhadapan dengan saya kau. Gebukin aja Sugi. Mina digebukin dia Tonjolnya. Iya, orang nggak ada hubungannya sama Islam, kayak Islam yang di bawah-bawah. Itu tafsiran Luga itu. Kalau ditafsir apa adanya seperti yang tadi, Des. Udah bener itu. Karena kalau Iya. itu bapak saja, nanti bapak jadi bencong nanti. Karena bapak kayak laki-laki kayak perempuan. Yang bener Luga itu. Dijadikannya tuh apa manusia itu menurut kehidupannya laki-laki dan perempuan. Di situ ada kata Betul, kita. betul. Itu artinya dua oknum atau lebih. Udah benar itu Luga itu. Menurut Bible ya, jangan ini nggak ada kaitannya sama Islam. Nanti
di framing pula Iya. saya mengakui bukan dua pula. Nah ini dalam Menurut konteks yang Alkitab. dibicarakan Bible. Iya, jadi kalau Bang Sugi menilai saya dengan sesama Kristen, lebih benar saya. Ya, Karena itu kan karena itu kan memang laki-laki dan perempuan. Lalu si kawan ini bilang bukan laki-laki dan perempuan, ujung-ujungnya roh, ujung-ujungnya nggak kelihatan, kan begitu, intinya bukan lagi kaum perempuan. Ya benar saya, makanya saya rencana mau menghancurkan Katolik sama Protestan. Capek saya dengerin mereka ini, disuruh percaya Mantap. Roh Kudus perempuan, nggak mau, ya udah saya hancurkan lah. Capek. lagian kata roh sendiri itu kan feminim itu, bukan maskulin itu. Iya. Kata roh itu feminim, bukan maskulin di situ. Cek aja kalau nggak percaya. Maka kalau diartikan Roh Kudus itu perempuan, ya benar juga, karena Dan- feminim. Dan itu pun tetap ajaran Kristen, bukan jadi ajaran Islam itu, betul nggak, Bang Sugi? Itu kan tetap Ya ajaran iyalah, Kristen, kan? mana ada Islam Nah, ngerti iya. itu. Nah, jadi jangan bilang saya Islam, karena Roh Kudus perempuan itu ajaran Kejadian 1 ayat 27, itu tidak saya ambil dari kitab suci Quran, bukan dari kitab orang. Jadi saya mengambil dari Alkitab, jadi saya tetap Kristen. Jadi kalau saya hantam Kristen dengan ayat itu, saya bukan karena membela-bela Islam, tidak. Saya tetap Kristen, tapi memang kaunya yang dajal. Makanya kau yang duluan kuhancurkan buat nambahin biaya, betul nggak? Kan kalau kau kuhancurkan kan biayanya kan masuk ke saya, perpuluhan masuk. Lah iyalah, Katolik 1,8 miliar, kapan lagi gue dapat duit? Daripada gue jualan somai, kapan gue kayanya, mending aja gue hancurin. Makanya kan orang Katolik, Bang, ini ada sedikit sumbangan katanya. Oh, makasih ya. Karena memang kita kan para penginjil hidup dari memang ngancurin musuh. Gitu. Naik lagi, siapa lagi yang mau naik? Silen Prin. Halo, selamat sore Silen Prin. Halo, selamat sore. Halo, Silen Prin. Islam Kristen, Bang. Halo, Bang. Suaranya mana, Bang? Islam apa Kristen, Bang? Kristen. Suaranya kecil kali, Bang. Kayak lagi di dalam gentong, Bang. Itu sama Luga tuh. Menurut pendeta Luga Tambunan, Roh Kudus perempuan, artinya Kristen punya Tuhan laki-laki dan perempuan. Nah, itu gimana tuh? Suaramu nggak denger, Bang. Roh Kudus feminim maksudnya. Roh Kudus feminim. Perempuan, bukan cuma sifatnya tapi fisiknya juga perempuan. Enggak, kalau feminim iya, kalau perempuan di mana, di ayat mana, Bro? Ya kalau feminim kan nggak mungkin dia juga badannya nggak feminim. Feminim itu kan karena fisiknya juga perempuan, tubuhnya perempuan, dalamnya perempuan, baru disebut perempuan. Bukan. Di mana ayatnya Kejadian 1 ayat 27? Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Jadi perempuan itu gambar Allah sendiri, selesai. Itu ayatnya. Enggak, gambar Allahnya lebih ke iya. Bukan. Apa? Itu gambar Allah itu bukan menuju ke laki-laki atau perempuan. Itu lagi berbicara Terus kemana? secara ke manusia gitu, bukan dia cowok cewek, bukan. Oke, sekarang saya tanya, gambar Allah seperti apa? Ya gambar Allah ini di dalam Kejadian itu bukan lagi ngobrolin fisik, Bos. Iya, sekarang saya tanya yang benarnya gambar Allah seperti apa? Jawab. Enggak, saya tanya dulu, itu ayat itu emang menurutmu merujuk ke fisik? Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan ini diciptakan Tuhan berdasarkan desainnya wajah Tuhan, desainnya Tuhan, desain dari seluruh apa yang ada di dalam tubuh badannya Tuhan.
Itu namanya disebut gambar Tuhan. Itu fisik, rambut, kepala, mata itu dari gambar Tuhan. Itu artinya. Silakan. Ya artimu seperti itu. Kalau ya, nggak seperti itu, kau jawab gambar Tuhan. Oke. Ya kalau nggak seperti itu, silakan kau jawab. Seperti apa gambar Tuhan itu? Ya di dalam ayat tersebut itu lagi nggak berbicara tentang fisik buat saya. Itu gambar diri Allah itu keotoritasan dia atas bumi ini. Gitu loh, dimana Tuhan itu menguasai seluruh apa yang ada di bumi ini. Bentar dulu. Terus gambarnya si Adam, gambar si Adam itu gambar siapa? Nggak lagi bicara fisik. Gambar si Adam itu gambar siapa? Yang saya tanya, si Adam ini gambarnya diambil dari gambar siapa? Saya nanya nih, bukan lagi ngutip ayat. Gambar Adam itu gambar siapa? Itu diambil dari mana itu? Diambil dari tetangganya kah? Dari tetangganya Tuhan atau? Nggak ada. Kalau kamu berbicara tentang wajahnya, dagingnya, bentuk tubuhnya, itu nggak ada ayat kalau dia diambil dari siapa. Kamu nggak baca menurut gambar Allah, berarti diambil dari gambar Allahnya tentang gambar apa? Kamu tahu arti gambar itu fisik. Kalau kamu disuruh gambar kucing, yang kamu gambar sifat kucing atau kucingnya? Lah makanya di sini tuh bukan seperti itu, bukan mengenai gambar kucing. Makanya kamu di mana ayatnya? Kamu hanya sekedar gambar kucing, bos. Manusia tolol, dengerin dulu. Aku lagi ngomong. Sekarang aku tanya sama kau. Perempuan sama feminim, it's totally different. Sebentar dong, orang lagi ngomong, ya. Kalau memang gambar Allah bukan laki-laki dan perempuan, lalu gambar kamu jawab pertanyaan saya. Iya enggak, kamu aja tadi feminim udah pasti. Enggak. Kalau gambar Allah bukan laki-laki dan perempuan, lalu gambar Tuhan seperti apa? Jawab. Ya tidak terlihat lah. Ini Jadi Luka, saya dukung Luka. Tidak ada yang bisa lihat. Maria, bang, sedikit bang. Gimana sih bos? Bang. Sedikit bang. Ini Maria ketika ditemui Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus itu perempuan bersayap. Tuh. Ini Maria. Ini Roh Kudus. Tuh, udah bener Luka itu. Betul. Jadi kami juga sudah sering mendapatkan penglihatan kalau Roh Kudus itu perempuan bersayap. Sudah ada 5 orang di muka bumi ini. Oh, berarti benar mimpinya sih. Benar mimpi juga ya. Udah bener Luka. Sudah banyak orang. Enggak. Sudah Bang, sudah banyak Bang orang. Sugi bawa gambar, nggak tahu siapa yang gambar sih. Makanya saya Jelas bukan yang orang perlu, Islam yang gambar. makanya daripada orang Islam ini kalau ada kerjaan baru nih, bantu saya aja menghancurkan Katolik sama Protestan, lumayan kan? 1 triliun, 2 triliun dapat dari persembahan dari si lontong ini, 1 triliun dolar. Lalu gambar Allah seperti apa? Coba kita kembali kita tanya ke si Ucok ini, gambar Allah seperti apa? Ya, makanya kamu jawab kalau ditanya, kamu dijawab kalau ditanya, jangan cerita-cerita sendiri. Gambar Allah seperti apa yang benar? Coba kau jawab. Seperti apa? Seperti rupa dan gambar kita. Enggak, si Ucok ini aku suruh jawab, katanya mau tidak terlihat katanya. Jadi kalau ketemu nanti Tuhan di sorga, Tuhannya nggak kelihatan terus sampai kapan? Ya Allah itu siapa menurutmu, bos? Gambar Allah itu seperti apa? Itu yang kutanya, itu yang kau harus jawab. Jangan kau nanya balik. Siapa? Allahmu siapa dulu? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan kau jawab. Yang kau lagi tanya gambar yang mana? Bapa dan Roh Kudus seperti apa gambarnya? Silakan. Oke, gambar Bapa, betul. Sekarang Bapa tuh namanya gimana? siapa? Bapamu namanya siapa? Bodat, yang kutanya gambar Bapak seperti apa? Ku Bukan cek kutanya dulu namanya. pengetahuanmu. Kau ngomong bodat sama aku ajar. Enggak, kurang ajar. Kutanya sama kau gambar Allah seperti apa? Jawab. Dan Bapamu siapa? kalau kau nggak yang bisa kau jawab, tanya kuturunkan gambarnya kau. namanya siapa? Biar tahu aku.
Yahweh, silakan. Dari mana kata Yahweh bisa ada vokal dari mana? Bodat, aku tidak mau pindah tema. Kau jawab gambar Allah Karena seperti kau apa? ilmunya sama aku jauh, Bos. Jawab, Dari mana keturunkan kau. Yahweh? Dari mana bisa dipronon Yahweh? Iya, kau jawab aja. Aduh, si kolor ini. Yang saya tanya gambar Allah seperti apa? Kucing. Ditanya gambar Allah malah nanya nama Ngomong lagi. Yahweh aja nggak bener lu. Dia mau Yahweh dia dari mau lari mana dari bisa tema, disebut tapi ada dia- vokalnya, ada A. Jawab dulu, kucing. Kau tadi bilang Tuhan kau nggak kelihatan. Jawab, perjelas dulu. Kenapa dia nggak kelihatan? Lu tahu Yohanes 1 ayat 18 nggak? Jawab, jawab. Tahu nggak? Kamu hafal nggak? Di Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak ada seorang pun yang telah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah itu dia menyatakannya. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Woi, saya Ia tanya adalah dulu, gambar Kak. dari yang kamu jawab gambar seperti Woi, apa? ada seorang pun yang melihat Allah. Jadi kau tahu dari mana kau? Anak tunggal Allah yang menyatakan. Yes, dialah Itu. yang menyatakannya. Sekarang yang Ah, saya terus tanya, Bapak seperti itu dari apa? mana kau tahu bentuknya? Kan di kitab Wahyu dikatakan dia seorang laki-laki duduk di atas takhta. Terus salah lagi. Luga, Jadi, kau itu ngobrol gimana? sama aku, belajar dulu lah kau. Intinya gimana? Jawab dulu, tai. Kutunjangkan juga muncung kau ditanya dari tadi gambar Allah seperti apa? Jawab. Gak usah gembel, jawab. Kamu jawab. Gambar Allah seperti apa? Tadi kau nyangkal-nyangkal laki-laki perempuan kau sangkal. Giliran ku tanya gambar Allah seperti apa nggak bisa kau jawab. Jawab, bodat. Ditanya bukannya dijawab. Jawab. Bapak itu tak terlihat, Bos. Oke. Kalau tak terlihat berarti Jangan oke bentuknya seperti dulu, apa? itu Tuhan. Bapakmu namanya siapa yang nggak benar? Sebentar, tadi kau udah bilang bapak tak Bapakmu aja terlihat. nggak Jadi tahu kau ada namanya. bentuknya enggak? Ada bentuknya enggak? Tolol, jawab. Umat apa kau nggak tahu nama bapakmu? Saya tidak tanya namanya. Saya cuma tanya Bukan tidak bentuknya ada. Aku bapak. cek dulu Iya, pengetahuanmu basic atau makanya bagus. bentuknya. Ya kau jawab dulu. Kalau kau nggak jawab, aku turunkan kau, tai. Turunkan aja karena kelas kau bukan Turun. kelas, Bos. Ya coba turunkan saya, bisa nggak? Orang ditanya dari tadi gambarnya seperti apa? Tidak terlihat. Tidak terlihat itu seperti apa? Saya nggak tahu. Ya mati aja kau, Dodong. Yang kita tahu kan kecuali ada jawabannya. Misalnya, Bang, Tuhan saya kayak pohon, kayak botol aqua. Saya menyembah titipnya Lucifer, saya sembah-sembah. Kau ngomong yang jelas. Itu kan Tuhan- ada kalau Kau ingin seperti melihat apa? Tak ada seorang pun melihat Theos, paham nggak? itu kan. Goblok. Iya kan enggak ya? Tidak ada seorang. Gimana? Kalau ingin melihat Bapak sama dengan melihat aku kan gitu kan? Iya kan, Yesus berkata barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, Berarti Allah iya. itu cowok, Allah itu laki, karena Yesus cowok. Iya kan? Nah pertanyaannya siapa istrinya? Ya harus ada istrinya dong. Nah, masa udah cowok nggak punya bini, tolol. Makanya bininya Roh Kudus. Bodat kau. Ngomong kasar-kasar. Kau agama apa kau? Udah kau. Agama apa kau? Makanya inilah Perjelas aja lu dulu juga. Enggak. Ketika ditanya Kau agama yang- harus jawab lu ga. Ketika dia agama Kristen. Kristen Saya apa? agama Kristen karismatik. Kristen GBI karismatik kau bilang Protestan sama Katolik dibubarkan. Bagaimana ceritanya? Ya karena mereka tidak itu bisa. Kristen. Luka Tambunan itu Kristen lawan saya sejak zaman Facebook itu. Nah, Bang Sugi, maksudnya seorang Kristen berkata membubarkan Katolik dan Protestan itu dari mana ajarannya? Nah, Dasar. Oke, saya jawab ya. Ya, Saya dari jawab. mana ajarannya? Ah, Siapa? Ya, diam, ya kan. Tertulianus itu. Saya kan saya kan udah bilang Tuhan itu perempuan, Tuhan itu laki-laki. Datang si manusia kadal ini, si biawak satu ini, dibilangnya Tuhan tidak terlihat dan nggak ada bentuknya. Lah, bukan Kan kurang ajar. bentuknya, sob. Ya lalu bentuknya seperti apa, tai? Ya,
Coba jelaskan enggak, yang menghilangkan kelamin Tuhan itu siapa enggak sebenarnya? Tuhan itu siapa? Nah, bertobat Nah, kau Luga. kenapa? Kau Luga bertobat. Ada nggak kelamin nyala Bapak? Coba kita tanya sama kau. Ada nggak kelamin nyala Bapak? Bertobat Pasti dihilangkan kau. sama si Dengar Bible. ya, bertobat. Oh, jawab dulu. Kenapa kau kehilangkan Keyakinanmu bukan hilangkan kelamin keyakinan Tuhan? Con, bro. Makanya agamamu mau kububarkan. Itu ulah siapa enggak yang Karena enggak menghilangkan kelamin Tuhan itu ulah siapa? ini ulah gereja, gereja Katolik sama Protestan. Enak aja kau menghilangkan kelamin Tuhan, ya kau yang duluan ditangkap. Kelamin Tuhan kok dihilangkan? Kepencet banget, kepencet. Itu, nah itu. Dan gini teman-teman, hasil dari perdebatan ini sudah banyak berita yang saya dengar, banyak Katolik murtad gabung di Titanium. Kemarin Gitu ya. banyak di live chat bilang di grup sebelah, Bang saya tadi Katolik, saya benci banget sama Bang Luga, sekarang saya udah percaya nih Roh Kudus perempuan. Nah, jadi Katolik udah banyak bubar. Lumayan lah buat nambah-nambahin uang jajan, persembahan-persembahannya. Ini ada masalah. Ya, aku Ini orang gila ini. Itu mulu. kalau aku Kau mau bertobat ya? Udah mengadakan bertobat belum kau? enggak, Bang, mengadakan gerakan tandingan dari titanium. Aku namain gerakan Apa itu? uranium. Keuran Apa tuh isinya? Lo engkau sudah bilang Biarin katanya hybrid. Aduh. Masa diubah lagi. Katanya kamu kena hybrid. Bang Luga, itu gimana Maria Marguela itu? Siapa sih Maria Marguela? Lah kau aja belajar sama saya, kau nanya-nanya, kau bikin tandingan pula. Udah, nggak perlu kau tahu, tidur aja kau sono. Mau curi-curi ilmu kau sama saya, enak aja. Ya, kau. orang bertanya ya Silakan. jelaskan dulu lalu gak. Jelaskan dulu lah. Katanya mau bikin tandingan. Maria Marguela itu jenderal nomor 3 Lucifer. Dia adalah orang nomor 3 di Perempuan dunia neraka. atau perempuan? Setan perempuan. Dia yang menghilangkan gender Roh Kudus Ibu di Katolik. Dan patung Maria itu bukan patungnya Ibu Yesus, itu patungnya Maria Marguela sebenarnya. Nah, yang aku mau Makanya nanya, digendong-gendong anak kecil. itu Mario Marguela itu open WO atau enggak, Bang? Dia itu adalah ibu dari segala lonte. Itu di Wahyu pasal 17. Ibu dari segala pelacur. Ada yang ada yang Kenapa? ada ibu segala lonte ya. Ada Wahyu pasal 17. Coba gue baca. Dia lah gue bacain ya. Disangkanya kali gue bercanda kali. Lanjutlah. Wahyu pasal 17. Yang perempuan apa itu ya? Maria Marguela. Maria Marguela. Jadi Maria Marguela ini sebenarnya itulah yang patung yang di gereja Katolik itu. Jadi yang di gereja Katolik itu sebenarnya bukan patung Maria itu. Lo dikerjain lo, dibohongin lo. Itu patungnya Maria Marguela. Makanya kan disembah-sembah kan. Kalau itu patungnya Maria nggak mungkin disembah. Tapi nih ya, gue baca ya. Wahyu pasal 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah-darah orang kudus dan darah-darah saksi-saksi dari Yesus. Jelas kan? Ada ibu dari segala lonte yang adalah setan perempuan. Itulah yang menyamar sebagai patung Bunda Maria. Kalau mau tahu nanti lihat di VT saya bagaimana pergerakan dari Maria Marguela. Ya, silakan Teti, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Selamat sore ada semuanya, Bos, Bang Luga. Selamat sore, Bang. Ya, sore itu Ya, silakan silakan. itu. Ya, silakan. Apa toh? Sama Nabi Luga toh. Bukan, aku Bang Luga silakan. ini, Bang Luga, aku mau nanya sama Abang loh. Boleh. Nah, Bang, Abang kah dosen yang aku kenal itu, Bang? Iya, Apa? Kak. Dosen yang aku kenal itu. Abang tahu aku nggak sih, Bang? Apa sih? Apa sih? Kan aku lihat Abang tuh ketika di Kata aja sih, kan aku lihat Abang tuh
di ulang tahun API itu loh. Terus kan abang kan di situ, loh kok kayak itu kayak Pak Tambunan. Aku pikir kayak gitu, iya kan bang? Pak Tambunan. Aku pikir kayak gitu, iya kan bang? Iya, saya itu. Oh iya, puji Tuhan. Sehat selalu ya Pak. Aman gak lu gak di kumpulan orang Muslim aman kan? Nggak teroris kan? Nggak teroris kan? Iya harus aman lah, dari dulu juga gue udah ngumpul kok, gimana sih? Dari zamannya Mpo kita kan aku ngumpul terus, ngumpul. Tapi kayaknya Lagian kan orang Islam itu sebenarnya sama. Gini loh, pada dasarnya semua manusia itu sama. Kalau kita baik, orang baik. Kalau kita jahat, orang jahat, itu aja lah. Nah saya kan Tapi baik. kalau kebalikannya, Ya, Luga, mereka juga misalnya kan saya pasti- datang ke Luga, kalau kebalikannya, misalnya saya sendirian datang ke kumpulan debater Kristen itu gimana kira-kira? Kalau ke kumpulan debater yang ada di Titanium, Bang Sugi pasti aman. Tapi kalau ke kumpulan bom-bom saya nggak tahu. Makanya loh iya dong, saya kan kalau semua yang berada di gereja King of King yang saya bangun, oh itu udah pasti aman. Tapi kalau kumpulannya bom-bom, ya tahu sendiri, nggak ketemu aja dihujat-hujat, apalagi ketemu, apalagi sendiri pasti ribut. Kan begitu. Jangankan Muslim, saya aja pun dikumpulin bom bisa digebukin, apalagi yang lain. Kalau posisi mereka lagi kumpul. Tapi kalau saya nggak akan. Justru sama kan, teman-teman Muslim juga saya undang dulu di acara debat Menahem Ali kan, apa emang nggak makan tidur enak gitu. Silakan Teti, apa yang mau ditanyakan lagi? Adakah yang mau ditanyakan? enggak, aku mau kan masih tergendala itu tugasku bang. Bikin tesis. Apa tuh tugasnya? Bikin tesis loh. Apa? Iya bikin tesis. Tesisnya apa tuh? Iya waktu itu jadi. Apakah Luga Nabi? Bukan bang. Emang Pak Eliezer nggak ngasih tahu ya sama Bu itu ya? Eliezer, siapa tuh Eliezer ya? Kok bapak lupa sih, kok pura-pura pikun sih pak? Siapa Eliezer? Yang prodi teologi ya loh. Eliezer. Bapak kan yang dosen kan di Rahmat Immanuel Ministry kan? Iya. Bukan. Iya. Cuman bapak itu kayaknya makin gemuk. Bukan salah orang kali. Serius. Salah orang. Nanti coba aku tanya ya. Iya, dosen. Namanya di situ bukan Luga. Kelas Nabi ya. Emang namanya di situ bukan Luga, lupa pula namanya siapa waktu itu bapak. Dosen. Berarti bukan saya lah. Pendeta lu Nabi. Apa? Iya, dosen dia. Iya kan? Ya, Luga nggak pernah ngaku dosen. Bang Ari? Enggak. Saya udah rasul. Nggak Kalau pernah saya ngaku rasul dosen. ya. Saya rasul. Itu kan berarti dia rendah hati. Kalau dia dosen terus nggak mau ngaku dosen, dia rendah hati bang. Tapi Nah terus intinya apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? Nah, itu Setuju aja. gak kamu kalau Roh Kudus perempuan? Roh Kudus perempuan. Itu kan Bang Luga yang bilang kan? Iya, maksudnya ketika di abad 1 sampai ke 4 Roh Kudus sebagai perempuan, ketika gereja Katolik masuk, maka disingkirkan ajaran ini sampai sekarang. Makanya sekarang dibangkitkan lagi oleh Roh Kudus bahwa Roh Kudus memang perempuan kok. Gereja selama ini ditipu sama gereja, sama bapak-bapak gereja. Korban tipuan gereja itu, makanya harus diluruskan di akhir zaman ini. Sekarang aku mau nanya, kenapa Abang Luga mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang perempuan? Sementara Roh Kudus nggak Kejadian orang loh bang. Bukan Kejadian 1 ayat 27. Bang. Betul, Roh Kudus itu kan Tuhan, Allah ya kan, Roh Kudus kan Allah. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Betul. Berarti ada Allah yang gambarnya seperti perempuan. Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Silakan.
Kayak gitu ya bunyinya ya Bang. Kejadian 1:27 tuh ya. Kan Marilah kita perempuan, ciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah, menurut gambar kita. iya, iya. Berarti perempuan ini kan gambar Allah. Kalau perempuan gambar Allah, Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Allah mana yang seperti perempuan? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada dong. Apa tuh? Perempuan. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya, ada dong. Apa tuh? Perempuan. Kok Roh suaranya Kudus. ulang-ulang sih? Kan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Kalau Jangan dibalik, gambar Allah adalah perempuan. Kan dibalik aja itu kalimatnya. Saya ulang ya. iya Bang. Saya ulang ya. Naik darah, Bang. Iya, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Dibalik kalimatnya, gambar Allah seperti perempuan diciptakan, kan sama aja, cuma ngebalikkan kan kalimat aja itu. Kan gini Bang, Kejadian 1:27 bunyinya begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dia itu di sini merujuk kepada Udah, sama aja kan? kepada Adam. Dan Terus dan siapa aja yang diciptakan? Diciptakannya mereka. Diciptakannya mereka. Berarti Allah itu menciptakan mereka. Mereka ini siapa coba? kalau di nat ini Mereka siapa? berarti Laki-laki mereka dan ini adalah Adam dan Hawa itulah. Adam dan Hawa itu betul. Berarti Adam dan Hawa itu gambarnya siapa? gambar Menurut gambar siapa dia diciptakan? Gambarnya siapa berarti? gambar Allah. Gambar siapa? Ya udah, berarti gambar Allah perempuan. Masa gitu aja nggak ngerti sih? Mana ada bentar dulu kita hati-hati juga Bang Nggak mengumpulkan nyambung. karena nggak ada ayatnya, tapi pernah sih di kitab perjanjian lama, aku bukan lagi ibumu begitu, pernah Tuhan juga mengatakan seperti itu Betul. ya kan. Jadi Iya. di sini bukan masalah ini kelamin mungkin Bang, kalau dikatakan laki Allah. Kau udah nafsir namanya. Kau udah nafsir. Di sini bukan jenis kelamin. Perempuan itu dibilang perempuan itu karena ada kelamin. Kalau nggak ada kelamin namanya pohon. Betul. Karena ada kelamin makanya disebut perempuan. Betul nggak? Setuju, betul. Kalau nggak ada nggak ada kelamin namanya botol aqua, pohon. Itu pohon gitu ya, pohon gitu ya. Seperti Indo ayam. Iya. Itu gimana? Seperti Indo ayam. Betul. Ah, begitulah anak. Sama seperti induk ayam menjaga anak-anaknya, demikianlah aku Tuhan mempertahankan Sion. Berarti Tuhan itu seperti induk ayam, berarti dia ibu. Iya. Nah sekarang, tapi Tuhan kan bukan manusia Bang yang punya jenis kelamin Bang. Walaupun dikatakan Begini. citra diri Allah, gambar Itu diri ajaran siapa? Tuhan memang bukan manusia, tapi Tuhan tidak berjenis kelamin itu ajaran siapa? Itu ajaran setan. Allah. Sudah dibilang laki-laki dan perempuan itu gambar Allah, berarti itu kan sudah termasuk kelamin. Laki-laki itu bisa nggak dipisahkan dari kelamin? Oh, Adam itu tolong ya, dari pinggang ke atas Allah, di bawah dari dari pinggang ke bawah pas pertengahan sampai paha, bukan Allah. Karena di situ ada kelamin. Maka dari kaki dari paha ke bawah Allah. Kan lucu jadinya. Bang, Cuma karena ada kelamin di tengah. Bang Luga, sekarang gini aku mau tanya lagi. Kita share nih ya Bang, jangan marah-marah ya Bang. Nah, tadi Abang bilang bahwa Roh Kudus itu perempuan gitu kan, tadi Abang bilang kayak gitu. Betul. Betul. Jadi Roh Kudus itu kan God is Holy Spirit. Roh Kudus itu adalah Allah, itu adalah Roh Kudus. Memang iya. Makanya Tuhan perempuan. Allah Bapa Tuhan laki-laki. Roh Kudus Tuhan perempuan. Yesuslah anak satu-satunya. Masuk akal kan? Logis sih, tapi
Ya logis sih bang. Karena kamu selama ini udah ditipu gereja selama berabad-abad, makanya susah menerima yang logis karena udah terbiasa ditipu. Kita kan hidup dalam penipuan ketika kita jadi Protestan, ditipu oleh Tertullianus. Penyamaran dari Maria Marguela, ajarannya menghilangkan gender ibu karena kita udah terbiasa ditipu. Ketika kita ditawarkan yang logis, kita sulit nerima karena udah kebiasaan bohong. Oke, aku sekarang agak beralih sedikit. Ketika Yesus murid-muridnya pernah bilang ini, lihat itu ibumu, waktu disalib kali itu ya bang, peristiwa itu. Lalu Yesus bilang gini, siapa ibuku? Katanya, itulah ibuku. Lalu ditunjuklah orang-orang banyak itu. Itulah ibuku, itulah saudaraku, katanya. Terus, barang siapa yang melakukan perintahku, dialah ibu dan saudaraku. Ya, berarti ketika di dunia ada nggak di Bible bahwa Yesus itu pernah mengatakan ibu kepada siapa, Maria? Enggak, aku nggak bukan konteks itu. Aku mau bagaimana? Katanya malah bilang perempuan, bukan ibu. Perempuan. Iya bang, maksud aku bang juga itu memahami. Suara apa sih? Memahami ayat itu seperti apa gitu loh bang. Bang. Ya, jadi gini ya. Kalau Maria adalah ibunya Yesus, maka akan memperlokal Maria seperti mana anak hormat kepada orang tua. Tapi karena Yesus tahu bahwa Maria itu adalah anaknya, maka hormat itu tidak ada. Yesus tidak perlu menghormati Maria sama seperti dia menghormati bapak kandungnya. Kalau kepada Bapa di sorga, Yesus terlalu hormat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dan aku tidak hormat bagi diriku, melainkan Bapa yang mengutus aku. Begitu hormatnya Yesus kepada Bapaknya. Dan dia juga begitu hormat terhadap Roh Kudus. Barang siapa mau mengucapkan perkataan terhadap anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa mengucapkan perkataan yang menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Begitu hormatnya Yesus kepada Roh Kudus karena dialah ibu kandungnya. Maria cuma ibu angkat, apalagi dia ciptaannya sendiri. Maka tidak perlu ada penghormatan khusus kepada Maria. Dia hanya memperlakukan Maria layaknya seperti seorang hamba dan seperti seorang ibu-ibu pada umumnya, bukan sebagai ibu kandung. Karena ketika Maria hamil pun bukan karena Yusuf bersetubuh dengan Maria. Tiba-tiba Gabriel datang. Dia hamil oleh Gabriel, oleh Roh Kudus. Dan anak yang lahir itu akan disebut anak Allah, bukan anak Maria. Tapi gereja begitu jahatnya, dibilangnya Yesus itu, Maria itu bunda Allah. Sehingga menyamakan level Maria dengan Tuhan. Jadi seakan-akan Maria itu pencipta alam semesta. Padahal Maria itu cuma suaminya Yusuf. Dia manusia berdosa. Dia tidak pantas jadi bunda Allah. Yang pantas jadi bunda Allah itu hanya Roh Kudus. Jadi bukan Maria. Dan nggak boleh kita bikin patung Maria. Karena patung Maria itu sebenarnya bukan patung ibunya Yesus. Tetapi patung dari Maria Marguela, itu jenderal nomor 3-nya Lucifer. Namanya, dia tinggalnya di lautan Pasifik. Itu Maria Marguela itu. Patungnya dia lah yang ada di gereja Katolik. Tapi mungkin itu kan yang mengatakan Bunda Allah itu kan di Green Katolik ya. Mengapa mereka menyebutkan Bunda Allah? Pasti ada dasarnya bang. Ya kan? Karena Bapak ada di dalam Bunda begini loh. Mungkin ini prediksi aku loh bang, bukan prediksi aku. Ya begini. Kalau disebut Bunda berarti harus ada gen. Saya ada gen ibu saya di dalam diri saya, maka dia adalah bunda saya, dia adalah mama saya. Tapi kalau Maria itu tidak sama sekali 0% gen ketuhanan 0.
Yang ada gen ketuhanan cuma Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus. Makanya Maria tidak boleh dikatakan Bunda Allah. Kalau dibilang mama angkat lebih pas. Maria adalah mama angkat atau mama sewaan. Disewa selama 9 bulan, setelah itu udah mama sewaan. Padahal ngeden loh. Ya nggak begitu, itu namanya tidak menghargai begitu. Bunda Maria itu, bu saya itu orang Protestan, cuman berarti menyembah Bunda Maria. Berarti menyembah Maria. Bunda Maria itu patut dihormati, kalau kita dihormati, tapi tidak dihormati sebagai Tuhan. Dia dihormati sebagai nabi saja atau hamba Tuhan. Kan Maria bilang, saya hamba Tuhan, saya bukan istri Tuhan, betul? Iya, Maria Tuhan atau hamba Tuhan? Itu sebagai pahlawan juga, iya, pahlawan juga. Iya, tapi bukan Tuhan. Itu tidak ada manusia suci terkecuali Bunda Maria sejaman itu. Oh, semua manusia berdosa. Semua manusia zaman itu berdosa. hanya Bunda Maria yang dipilih. Iya tuh sampane. Oke, gantian bicara ya. Gantian bicara. Kita menghormati Bunda Maria sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai istri Bapa. Ya, betul. Ya, betul. Yang jadi masalah orang Katolik memperlakukan Bunda Maria sebagai istri Bapa, makanya disebut Bunda Allah. Bunda Allah itu Roh Kudus. Itu yang lebih pantas jadi Bunda Allah, bukan Maria. Masa Maria lebih tinggi derajatnya dari Roh Kudus? Ada aja. Kenapa Roh Kudus dihilangkan gendernya di Katolik? Dibilang bukan ibu. Tujuannya adalah untuk menaikkan Maria, kandidat satu-satunya mamanya Yesus. Kalau ditanya mamanya Yesus kepada orang Katolik, ada nggak yang berani bilang mamanya Yesus Roh Kudus? Nggak ada. Ya berarti lo nuhanin Maria, udah Jojo, kapan kopi terjo? Kau nih si Sutejo nih mending kau jadi jemaat lah Tejo, jangan ngajar-ngajar kau di sini. Lawang harusnya sih bilang aja Maria, bukan Bunda Maria, apalagi Bunda Allah. Bunda Allah itu berat loh. Ya Bunda Maria loh yang betul. Kalau Bunda Maria bisa iya, aja. Kalau Bunda Maria bisa aja, tapi kalau Bunda Allah nggak boleh. Semua itu di pengakuan iman rasuli, pengakuan Maria itu ditulis itu. Lahir dari seorang perawan Maria, nggak salah. Tapi kalau dibilang Bunda Allah, seakan-akan dia ibu negara, ibunya Allah Bapa. Nggak bisa, karena masih ada wanita yang lebih cantik dari dia, yaitu Roh Kudus. Itulah ibu yang menjadikan alam semesta. Makanya dikatakan laki-laki itu, perempuan itu gambar Allah. Siapa gambar Allah yang perempuan? Ya Roh Kudus. Kenapa jadi Maria pula yang lebih mulia daripada Roh Kudus dibikin? Nah, ini Maria yang bisa jadi Bunda Allah juga, Bang Luga. Gambar Allah itu bukan berarti laki-laki perempuan. Terus seperti apa gambar Allah? Angin, tidak terlihat. Paling itu aja jawabannya. Loh, iya kan? Di situ maksudnya. Lalu seperti apa? Gambar Allah iya, itu iya sama aja. Sifat kan? Yesus itu. Sifat kan nggak kelihatan, kecerdasan kan tidak terlihat. Intinya lo mau menghilangkan gambar Tuhan dengan ya dengan tameng sifat kecerdasan. Sifat dan kecerdasan kan nggak bisa diajak jalan-jalan. Misalnya aku mau mengajak sifat dan kecerdasanmu ke mall, badannya nggak usah dibawa, kecerdasannya aja dibawa jalan-jalan. Itu namanya orang gila. Tuhan kok jadi kecerdasannya. Tuhan itu di dalam gambar Allah itu tadi bukan berarti pikiran. Gambarnya seperti apa? Gambar Allah seperti apa? Gambar Allah itu gambar Allah seperti kesucian, seperti manusia lah, Jojo. Intinya nggak ada gambarnya.
Intinya dia mau meniadakan Tuhan, lalu mau bikin Tuhan gentayangan, sifatnya yang jalan-jalan, akhirnya orang jadi bingung, mana Tuhan? Itu sifatnya lagi jalan tuh. Yang mana orangnya? Oh, sifatnya lagi jalan, suci, Bang. Waduh, perilaku lagi. Perilaku lagi. Bang Yoga dengerin dulu. Jadi gini, enggak sih. Iya, Sutejo kan bilang, mana Tuhan? Saya mau ketemu Tuhan. Itu sifatnya lagi jalan itu. Tuh mana orangnya? Mana? Enggak, dia nggak kelihatan. Cuma sifatnya aja lagi jalan-jalan. Nanti kecerdasannya tuh maju ke belakang, baru mundur. Rungono Jo. Tuhan orang gila. Aduh. Kemiyo Jo. Pon kemiyo Jo, dibuka kemiyo Jo. Dibuka dulu. Yang dimaksud gambar Allah itu adalah sifat yang suci dilakukan oleh Tuhan. Yesus kan menunjukkan kesuciannya. Intinya nggak kelihatan. Ya, kesuciannya kan nggak kelihatan kan? Jadi bisa ada yang ada kesucian. Perbuatan. Iya, tapi bentuknya nggak ada kan? Ada bentuknya nggak? Ada bentuknya nggak? Nggak ada. Tuhannya kawan ini nggak ada bentuknya, nggak ada gambarnya. Yang ada cuma kesuciannya jalan-jalan, sifatnya jalan-jalan, tapi bentuknya nggak ada. Kayak angin gitu. Angin disertai dengan kebijaksanaan, berseliweran, itulah Tuhannya si lontong ini. Bodat. Terus mulai ngawur dan ngawur Loh, lah kamu sendiri yang mengatakan Tuhan itu nggak ada gambarnya, badannya, yang ada cuma kesuciannya dan kebijaksanaannya, jalan-jalan. Ya Tuhan itu nggak akan ada artinya. Sebentar dulu, sebentar ya. Kalau misalnya begini, ada yang menciptakan bumi, dia menciptakan manusia, tapi gambarnya kucing. Kau mau nggak menyembah kucing itu? Ya nggak mungkin toh Bang, kucing itu mempunyai sifat seperti manusia. Sifat ketuhanan, betul kan? Seperti nggak mungkin. Nah, makanya yang berhak ketuhanan. Nah iya, nah Yesus aja udah cowok. Kenapa suciannya dan kebijaksanaannya Yesus aja itu membuktikan kalau Tuhan itu cowok. Cuma kau cari aja mamanya yang mana. Mamanya Roh Kudus. Kamu yang enggak paham tentang biologis. Yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan itu. Nah, jadi gini ya. Makanya teman-teman, daripada begini teman-teman, daripada kita capek-capek ngurusin orang kayak begini, mending kita bubarkan aja agama mereka ini. Capek coba ngerugin negara, ngabisin beras, udah dikasih sambil pangkat sama saya udah rasul. Agama sing wis enek iku gak dibubarne tapi dipelihara. Masalah opo itu karya emas dari tapi kan perlu didialogkan. Kita lo kurang didialogkan, menjalani yang merintis dari agama. Bukan itu yang ditanya. Gambar Tuhan seperti ya udah, gambar Tuhan seperti apa? Kau ingin memelihara, ditanya gambar Tuhan, kau bilang angin. Saya ingin memelihara agama, ditanya. Ikut nabimu Jo, rasulmu ikut Jo. Ditanya gambar Tuhan angin. Borjong, gimana kau? Kecuali kau bisa menjawab. Sebentar Pak Sutejo. Kan gini Bang Luga, memang kan Yesus pernah berkata kayak gini Bang. Roh itu seperti angin. Dia mana ayatnya? Nggak ada ayat seperti itu. Ada di kitab. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu laki dan perempuan, titik.
Bang. Itu aja Oke poinnya. Bang, nanti ya Bang, nanti kita kapan sempat aku kasih tahu. Tetap sekarang Itu saya roh tanya, lain Allah itu, Bu, itu roh Allah lain. Kalau itu roh kan? roh Tuhan itu kan Allah. ada tahtanya kan, Luga kan, dia kan, kalau nggak ada Iya, fisiknya, roh mau itu ada duduk gambarnya. Selama ini kalian ditipu oleh gereja. Roh itu ada gambarnya. Gambar dari roh itu ada laki-laki dan perempuan. Ada rupa. Loh, di Kejadian 1 dibilang orang berfirman berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa kita. Berarti roh itu ada rupa. Selama ini lo ditipu gereja, roh itu nggak berbentuk, itu salah. Roh itu justru ada gambarnya. Gambar dari roh itu sama seperti laki-laki dan perempuan. Bener itu, roh itu ada gambarnya. Contohnya siapa? Si Manis jembatan Ancol. Nah, kan roh itu kan. Tetap aja dia perempuan. Setan aja ada gambarnya kok. ada tahta bapak, ada tahta anak, kan gitu kan, Luga ya. Bang Arif, sorry Sekarang ya, udah. kalau di Komalabang ini, Bang Luga, ini lagi aku mau bilang. Ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus berupa burung merpati. Hari Pentakosta setelah Yesus 40 hari, lalu hari ke-50 hari Pentakosta. Dong, memang Roh Kudus itu emang bersayap kok, itu. Memang Roh Kudus itu bersayap. Perempuan, iya kan ya, Kak? Jangan manggil dah ke aku Bang. Itu udah betul. Jadi kalau Roh Kudus itu berupa api ketika murid-murid ya kan Bang, ya kan? Ingat nggak? Begini ya. Roh Kudus itu memang rohnya itu berbentuk api, tetapi yang berbentuk api itu dia punya tubuh, dia punya rumah. Rumah inilah yang disebut gambar-gambar laki-laki dan perempuan. Sama seperti kamu. Rohnya Teti itu kalau dilihat di alam roh itu seperti wajah kamu. Iya. Bukannya roh itu jadi angin hutan belantara. Misalnya kamu meninggal nih, badan kamu kan sudah dikubur, roh kamu kan pergi ke sorga. Ketika di sorga kamu dilihatnya seperti apa? Ya tetap aja kamu dilihat seperti perempuan, bukannya jadi angin surga melayang-layang seperti api yang gak ada bentuk. Tetap aja kamu ketika di surga melepaskan jasad, tetap aja kamu di surga seperti perempuan. Itulah gambar dari roh, yaitu perempuan dan laki-laki. Makanya kamu jangan mau ditipu oleh gereja. Gereja ini betul, kebanyakan betul. tukang tipu. Betul itu. Ketika kamu mati, kamu gentayangan. Ketika kamu gentayangan, yang dilihat tetap muka kamu, wajah kamu, nggak mungkin jadi wajah gorila. Bang, ganti ya dan ngomong Bang Duduk, Luga. iya. Yesus nanti kan waktu di surga nanti kan akan duduk dan makan bersama dengan Abraham kan gitu kan. Karena ada ya seperti itu. So, kalau roh itu nggak ada pantatnya berarti kalau roh. Iya kan Luga ya? Nih, waktu itu kita menemui Maria laki-laki apa perempuan ini? Sekarang gini loh, mengapa Yesus mengatakan? Ini Maria kan? Nah ini Maria, ini Roh Kudus. Iya bener juga itu, mah. Tuh perempuan bersayap, ini Maria. Udah bener Luga, bener Luga. Iya. Jadi gini Teti, misalnya kamu meninggal ya, meninggallah kamu. Lalu roh kamu kan terangkatlah ke sorga. Lalu kamu berada di pintu gerbang sorga. Yang dilihat malaikat tentang kamu angin atau muka kamu? Coba jawab. Ya wajahku lah. Iya, berarti roh itu ada wajahnya. Sosok sekali kau diatur. Roh itu ada gambarnya. Bang Luga sebentar. Nggak mungkin. Sebentar ya. Malaikat itu begini. Ada tuh, ada suara si Teti. Mana dia ya? Oh, nggak kelihatan dia. Kalau kau nggak kelihatan, nanti kau nyelonong main masuk pintu gerbang aja. Harus kelihatan, dilihat oleh malaikat. Ya bentuk kamu sama seperti badan kamu. Badan kamu kan udah dikubur di Pondok Rangon misalnya, udah ditanam.
Tapi kan badan roh kamu itu tetap wujudnya perempuan. Makanya orang yang di neraka pun tetap ada yang perempuan, ada yang cowok. Itu roh semua. Roh itu ada gambarnya. Kalau yang mengatakan roh itu tidak bergambar, itu cuma mau nipu orang aja. Ujung-ujungnya supaya Tuhan tidak terlihat. Gini Bang Luga, Apalagi gini, ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bermazmur, kita kan bisa merasakan hadirat Tuhan itu ada. betul. Itulah mengapa Yesus mengatakan Roh Kudus itu, Allah itu bisa kita rasakan kehadirannya, tapi kita nggak tahu datangnya dari mana. Maka dikatakan seperti Sama. Misal begini, itu sama seperti manusia. Pernah nggak kamu deket sama satu cowok, baru deket doang nih, misalnya pacar nih, kan kerasa tuh auranya, senang, tapi kan selain daripada aura, kan ada wujudnya, yaitu wujud laki-laki. bukan. Ketika kamu dekat, itu sama. Laki-laki pun kalau misalnya dekat dengan seseorang, itu tetap ada auranya. Kalau Tuhan namanya hadirat. Ketika Roh Kudus turun, hadiratnya bisa dirasakan semua orang. Tetapi wujud dari roh yang kamu rasakan itu tetap wujudnya adalah seperti perempuan yang rambut panjang bersayap. Sama kayak Yesus. Yesus juga ada kan hadiratnya, tapi kalau wujudnya tetap cowok berjenggot. Kalau Yesus saja yang anaknya berjenggot, ya pasti bapaknya juga berjenggot, cuma lebih tua, dia umur-umur 70-an. Bapak itu lebih tua, apanya, wajahnya. Kalau Yesus kan umur-umur 35, dia muda. Kalau bapak umur-umur 70-an, makanya banyak digambarkan dia berjenggot. Itu betul, karena kami udah lihat. Ketika ada teman saya dibawa ke sorga, ngeliat bapak tuh memang berjenggot. Seperti orang tua, tapi menggelegar, suaranya seperti guntur. Lu gak tipu-tipu terus. Ini siapa lagi sih si kucing ini, orang lagi enak ngomong ngoceh aja kau. Tapi betul Utusan daji. Bang Ampi. Jadi Allah itu, kata Yesus, kami mengenal Allah yang kami sembah gitu. Memang dikatakan tidak dapat dilihat, tapi ada wujudnya. Emang ada. Kan coba kamu baca di kitab Wahyu pasal 4. Lalu dikatakan, aku melihat sebuah tahta, dan di atas tahta itu duduk seorang. Seorang ini kan cowok, ada wujud kan? Dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya seperti permata yaspis dan permata sardis. Dan di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu ada sebuah gulungan kitab. Ada nggak wujudnya? Allah itu. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ya udah, jangan kau bilang angin. Luka Daniel 7 ayat 9 Apa tuh? ada. Itu yang sama Daniel 7 ayat 9. Dan aku melihat duduklah yang lanjut usia itu, rambutnya seperti bulu domba, jubahnya putih seperti salju, dan kursinya dari roda yang menyala-nyala. Kurang jelas apa lagi Allah Bapa? Laki-laki tua. Laki-laki tua tapi dahsyat, bukan tua hina, bukan. Berapa Bang? Daniel pasal 7 ayat 9 itu. Oke, aku lihat dulu. Daniel 9. Itu Yesus ketemu Bapa itu di situ tuh. Yesus ketemu Bapa itu. Bacalah. Bentar. Ini kita ini saking banyaknya lembarannya agak kesulitan juga ya Bang. Daniel 9. Kayaknya banyak dihafal ayat-ayat itu. Kayak saya gitu loh. Iya. Hafal semua. Bible berjalan. Julukannya Bible berjalan, wajar dihafal. Daniel 9 ayat 27 ya. Balik Daniel 7 9. Oh, Daniel 7 ayat 9. Ya. Itu, Pak. Daniel 9 Daniel 7. Aduh. Ayatnya yang ke-9 mana tuh? Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan.
dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Yang ayat 14 ya kalau nggak salah ya, 13-14 coba. Ayo lo, Daniel 7. Oke. Itu yang 9 tadi yang aku baca itu Bang. Ayat 7 yang Daniel 7. Oh ya, ayat 13, ayat 13. Oke, ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti seorang anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Tadi yang dibilang Bang Uga yang lanjut usia. Betul kan? Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan. Nah, ini tadi Kak Teti salah baca Daniel 7 ayat 9 kayaknya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Bener kok Kak. Iya, aku tadi bacanya Daniel 7 ayat 7. Maaf ya. 9. Maaf. Atau saya meleset hafalan saya? Oh, tumben gitu ya. Oh my god. Tumben meleset. Maaf ya, Pak. Pak. Oke, dilanjut dulu, saya standby maghrib. Oh iya ya, ayatnya 9 ya. Oke. Kalau dibilang rambutnya putih seperti bulu domba, berarti wujud Allah itu cocok nggak seperti laki-laki? Lah iyalah orang berambut, iya kan? Dikatakan rambut, saya baca ayat 9, aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Ini tahta-tahta diletakkan ini adalah 24 tahta tua-tua ya. Lalu duduklah yang lanjut usia itu, pakaiannya putih. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Kalau dibilang rambutnya putih seperti bulu domba, masuk akal nggak kalau Adam itu diciptakan menurut gambar Allah? Masuk akal nggak? Iya, berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini. Ya udah jangan kau bantah kalau Adam Allah Bapa itu laki-laki. Adam itu kan diciptakan menurut gambar dia. Nah, sekarang tinggal yang perempuan. Siapakah kira-kira? Sebentar, semua kan itu kan sifatnya rahasia, itu diberikan hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ya tinggal perempuan. Kalau ada laki pasti ada perempuan. Nggak mungkin ada Tuhan laki nggak ada Tuhan perempuan, karena Tuhan itu membutuhkan perempuan, karena ini kan cowok, dia punya keterbatasan. Apa keterbatasan laki-laki? Nggak bisa hamil, nggak punya rahim. Betul? Yesus punya rahim nggak? Ya udah, berarti dia punya rahim, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus kan punya rahim, makanya dia bisa memenuhi orang dengan hadiratnya. Dia bisa mengandung Yesus di dalam perut Maria. Dia bisa menumbuhkan Yesus sampai 9 bulan, kan Roh Kudus yang bermain. Berarti dia punya rahim Allah. Jelas? Iya. Jadi kalau dibilang Tuhan itu laki-laki, coba kamu buka lagi satu ayat lagi, Wahyu 4 ayat 5, coba. Yang baca. Calon petani ini ga, luga calon petani ini. Betul. Wahyu 4 ayat 5, Bang. Wahyu 4 ayat 2 dulu, ayat 2 sampai 3, baca. Oke, bentar. Wahyu 4 ayat. Berarti 3 pribadi, 1 keluarga ya, enggak ya, 1 keluarga. Betul. 3 pribadi, 1 keluarga. Ayat 2. Ini aku baca dulu, Bang Arjudin. Segera aku dikuasai oleh Roh, Keluarga dan Tuhan. lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu Semakin tinggi keilmuannya nih Luga ya. permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi sih Bang tahta itu, bilang-bilang bagaikan Buat buku Luga.
Harus ada kitabnya itu kalau Nabi buat. Iya, lu beli dong, jangan lu suruh gue beli, lu nggak beli lagi. Terus? Udah kan bang, sampai 5 bang. Oke. Dikatakan di sini, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan dia yang duduk di tahta itu duduk seorang. Seorang ini artinya laki-laki, betul? Jadi masuk akal dong kalau Adam itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi Adam itu adalah gambarnya sendiri. Makanya perempuan juga gambar Allah. Kalau perempuan juga gambar Allah, Adam gambar Allah, ya masuk akal lah kalau Roh Kudus itu perempuan. Karena Allah Bapa itu cowok. Dan Roh Kudus juga kan keluar dari Bapa. Itu gambarnya, gambaran dari Roh Kudus itu adalah tulang rusuknya Allah Bapa. Dialah tulang rusuknya. Makanya dia istrinya. Jadi masuk akal kalau Roh Kudus istrinya Bapa tetap. Tapi kenapa selama 13 abad ajaran ini tidak diajarkan? Itulah kejahatan gereja yang harus dimusnahkan sampai selama-lamanya. Ngerti kan? Haleluya. Gimana? Tetira udah mulai bisa diterima? Ya udah. Jadi kalau saya bilang Roh Kudus perempuan, masuk akal. Lagian lucu lah, Roh Kudus angin-angin apa sih? Kita nggak butuh angin, kita butuh sosok yang mencintai kita, yaitu Bapa dan Ibu. Makanya ada ayat berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Menghormati ayah dan ibu ini sebenarnya yang terutama itu bukan menghormati ayah dan ibu kita yang di bumi. Ayah dan ibu kita yang di bumi itu sebenarnya cuma pekerja doang. Kayak si Maria, saluran doang. Yang sesungguhnya ayah ibu kita sejati adalah, makanya Yesus berkata, berdoalah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Siapa ibunya? Roh Kudus. Bapa akan mengutus Roh Kudus sebagai apa? Sebagai penolong, sebagai penghibur, dan dia akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya dan akan menyertai kamu. Kita seperti berada di dalam kandungan kekal bersama Roh Kudus. Seperti itu. Udah jelas ya? Silakan naik Udin Petrus selanjutnya.